Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah dari kelas 3D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan teknologi komunikasi, yaitu dengan tema peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi itu diciptakan tak lain untuk memberikan kemudahan dan memecahkan segala problematika kehidupan sehari-hari manusia. Saat ini telah banyak inovasi yang berawal dari masalah-masalah yang ditemukan, sehingga para IT banyak yang telah berhasil memecahkan permasalahan tersebut. Sebut saja sebuah alat komunikasi yang dulunya masih menggunakan pos, dan hal itu bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dari situ maka ditemukanlah yang namanya telepon seluler yang bisa memberikan kemudahan dalam komunikasi secara real time. Teknologi informasi komunikasi di era sekarang telah dimanfaatkan hampir di semua bidang. Dengan kemajuan teknologi tersebut memberikan dampak yang positif bagi kita. Yang pertama ada di dalam bidang pendidikan. Bisa dibilang pendidikan saat ini memang sangat membutuhkan teknologi, karena selain untuk proses pembelajaran berjalan secara efisien, selain itu berkat teknologi pelajar ataupun guru bisa melakukan proses pembelajaran dari jarak jauh, atau lebih dikenal dengan e-learning. Sistem e-learning merupakan metode pembelajaran dengan cara berinteraksi secara jarak jauh. Yang kedua ada dalam bidang pertanian. Bidang pertanian saat ini juga sudah menggunakan teknologi. Meskipun petani menggunakan teknologi hanya sebatas interaksi dalam memperoleh informasi, penerapan teknologi di bidang pertanian telah banyak membantu petani melalui website Departemen Pertanian, seperti informasi lahan yang baik, penggunaan pupuk yang benar, informasi pengairan, serta dari website yang tersebut disediakan formulir pengaduan jika terjadi masalah. Yang ketiga ada dalam bidang kesehatan. Penerapan TIK juga sangat berpengaruh pada bidang kesehatan. Implementasi TIK secara sederhana bisa dilihat pada metode pengobatan jarak jauh. Dengan adanya website di setiap rumah sakit ataupun puskesmas, bisa meringankan beban masyarakat yang ingin berobat dengan jarak jangkauan rumah sakit yang cukup jauh. Selain itu, puskesmas yang berada pada daerah terpencil juga bisa berkomunikasi dengan rumah sakit pusat tentang diagnosis dari penyakit pada pasien. Yang keempat ada dalam bidang pemerintahan. Penggunaan TIK tak hanya untuk masyarakat saja, pemerintahan juga sangat membutuhkan teknologi informasi. Karena tanpa adanya TIK, kegiatan-kegiatan pemerintahan mungkin tidak efektif sekarang. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu e-learning, sedangkan penerapan TIK dalam pemerintahan disebut e-government. Sistem e-government ini diciptakan tak lain untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi antara pemerintahan dengan pihak yang lain. Pemanfaatan TIK di bidang pemerintahan ini mencakup 3 hubungan, yaitu G2C atau Government to Citizen. Pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat dalam segi kebutuhan serta keluhan. Yang kedua ada G2B, Government to Business, yaitu pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dalam dunia usaha. Yang ketiga ada G2G, Government to Government, yaitu pemanfaatan TIK dalam melayani segala kebutuhan antar pemerintahan dan departemen daerah ataupun pusat. Yang kelima dalam bidang kebudayaan. Dengan adanya implementasi TIK bisa membantu untuk memperkenalkan kebudayaan dalam negeri secara global. Dan saat ini telah ada situs penyedia untuk menampilkan segala informasi kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti dalam situs resmi Wonderful Indonesia. Melalui TIK juga memudahkan para pengrajin produk-produk kebudayaan lokal, bisa membantu untuk mempromosikannya ke luar negeri. Yang keenam ada dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik, penerapan TIK sangat penting dan sangat membantu dalam proses menjalankan demokrasi di Indonesia.
Sebagai contoh adalah mengemukakan pendapat dan aspirasi kepada pemerintahan melalui website penyedia. Adalah salah satu implementasi TIK dalam politik. Selain itu, saat ini diterapkan pada sistem perhitungan cepat pada kegiatan pemilihan umum baik daerah ataupun pusat. Melalui sistem tersebut, masyarakat bisa memperoleh hasil perhitungan suara dengan cepat. Yang ketujuh, dalam bidang sosial. Untuk meningkatkan rasa empati terhadap masyarakat, sangat diperlukan adanya implementasi TIK. Sebagai bukti, contohnya bisa dilihat pada situs kitabisa.com yang mencoba membantu masyarakat yang memperoleh musibah, baik itu bencana alam hingga kondisi finansial. Dengan bantuan TIK, sangat berperan penting terhadap peningkatan jiwa sosial masyarakat. Selain itu, bidang sosial juga berhubungan dengan bagaimana menambah link atau pergaulan. Yang kedelapan ada dalam bidang ekonomi. Saat ini, perkembangan TIK juga mulai memasuki bidang ekonomi. Sejak didirikannya sebuah situs jual beli sehingga para pembeli dan penjual bisa saling bertransaksi secara langsung. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi ini bisa disebut e-commerce, kemudahan dalam akses, serta lebih hemat merambah kemana-mana. Kemudahan dalam akses serta lebih hemat waktu membuat penjualan online semakin merambah kemana-mana. Modal yang diperlukan untuk mendirikan usaha online bisa dibilang terlalu sedikit dibanding dengan usaha onsite yang memerlukan modal yang lebih banyak seperti sewa tempat, modal perabotan, pajak usaha, dan lain-lain.